Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Janara yang mudah-mudahan selalu gembira. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita berjumpa kembali. Penjelasan yang akan kami jelaskan yaitu tentang betapa hebatnya, betapa mulianya malam yang insya Allah Anda akan menginjaknya, akan memenanginya, akan melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Malam apakah itu? Malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan malam di bulan Sya'ban, di malam 15 Sya'ban. Itulah namanya nisfu Sya'ban. Bukan nifsu tapi nisfu ya. Banyak orang yang agak salah dalam melafadzkannya. Yang betul ialah nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Itu ialah malam yang mana ketika umat Nabi Muhammad berdoa, insya Allah doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat hadis, dalam riwayat maqalah ulama sudah banyak sekali dijelaskan. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Nah, dalam arti ketika ada satu riwayat hadis yang mengatakan Allah memandang hambanya, pastinya itu pandangan khusus, pandangan rahmat. Nah, kita yakini, kita fahami bahwasanya Allah itu maha melihat, maha memandang, maha mendengar. Tapi tatkala ada hadis yang berbunyi, yang mengatakan, yang meriwayatkan seperti ini, itu ada kalanya, ada khususnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya dengan pandangan cinta, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nah, itu makanya kita semua dianjurkan ketika nisfu Sya'ban betul-betul menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pandangan rahmat tersebut. Siapapun orang yang dipandang Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan cinta, lam yu'adzibhu abada. Tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka dari itu besok tanggal 14, 15 jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan dan hati-hati bagi umat muslimin muslimat. Di malam itu pas berketepatan dengan hari gembiranya orang-orang kafir, yaitu hari Valentine. Jangan sampai kita di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, di malam itu memandang hambanya dengan pandangan rahmat yang beribadah kepada Allah, malah kita tasyabbuh bil kuffar, malah kita menyerupai amaliyah orang-orang kafir, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Dan malam itu terangkatnya amalan tahunan. Jangan sampai kita di akhir tahunan itu diangkat amal kita, disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Fal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kita menyerupai amalan-amalan orang kafir, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecewa. Nah, ini harus hati-hati kita umat muslimin muslimat. Ayo saling mengingatkan kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai. Ayo kita menghidupkan malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan sahabat Janara senantiasa beribadah di malam itu dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ringan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, sehingga bisa melaksanakan dan menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan istimewanya lagi, ketika malam nisfu Sya'ban besok ini itu pas berketepatan dengan Lailatul Jum'ah, malam Jumat.
Yang mana ada riwayat juga ketika hamba berdoa memohon kepada Allah di malam Jumat, doanya juga tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 5 malam yang doa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ini kumpul 2 malam istimewa jadi 1, Nisfu Sya'ban dan Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ayo ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan malam itu. Dengan apa kita beribadah? Tentunya dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi khususnya di bulan Sya'ban ini, bulan sholawat. Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa? Beberapa ulama meriwayatkan karena ayat sholawat, turunnya perintah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ini ada di bulan Sya'ban yang berbunyi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun ayat ini ada pada bulan ini, makanya kalau bisa diperbanyak di bulan Sya'ban ini membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat ini istimewanya umat-umat terdahulu tidak ada yang bersolat kepada nabinya. Umatnya Nabi Musa tidak bersolawat kepada Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa tidak bersolawat kepada Nabi Isa. Umatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain-lain tidak ada yang bersolawat kepada nabinya. Tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekhususan, kita diperintah untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya, anugerahnya tidak bisa ditulis, hadirin, sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan dalam satu kitab ittifaq, ya, ulama sepakat semua ala anna jami'al a'mal minha maqbul wal mardud. Semua amaliyah kita di dunia ini maqbul wal mardud, antara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditolak. Illa sholata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah, tidak mungkin ditolak oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat antara diterima dan ditolak. Andai kata sholat kita ikhlas, khusyuk, khudur, lebih-lebih berjamaah, insya Allah diterima. Tapi kalau selain itu, ya mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah kita tanpa ingin dipuji orang, sedekah kita dengan ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bukan karena itu, ya kemungkinan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya, begitu juga semua ibadah, kecuali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti, ya, pasti fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bentuk Allah ini cinta kepada Rasulullah, bentuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan dalam kitab ini, qala ba'dus syu'ara, beberapa syair, orang penyair mengatakan, adimis salata 'alan nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabiyyi Muhammadi. Adimis salata 'alan nabiyyi Muhammadi, langgengkanlah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawamkanlah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menerus kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hatma bighairi taraddudi, karena sesungguhnya diterimanya amaliyah kita membaca sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib hukumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bighairi taraddudi, tidak mungkin ditolak oleh Allah.
A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita, amal-amal kami semua kita bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, illa salata 'alan nabi Muhammadi, kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ketika kita mengetahui istimewanya membaca sholawat seperti ini, jangan sia-siakan waktu kita, kesempatan kita, nganggur tiada artinya, terbuang-buang tiada artinya, tiada manfaatnya. Terus membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bekerja baca sholawat, kita mau naik motor dalam keadaan naik motor, fokus di jalan sedang membaca sholawat juga, ya. Kita bekerja apapun sambil dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keutamaan sholawat ini sangat banyak sekali, hadirin. Keutamaan sholawat ini sangat banyak sekali. Kita akan membaca sedikit kisah daripada ketika Nabi Allah Adam alaihissalam tatkala di surga. Dalam kitab Bustanul Arifin disebutkan, lamma khalaqallahu subhanahu hawa'a nadhara Adamu ilaiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, maka Nabi Allah Adam ini condong memandang, muncul gairah, muncul sesuatu yang ingin menghalalkannya, mendekat Nabi Adam. Lalu Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi zawwijni minha, ya Allah nikahkanlah aku dengannya. Faqala Allah ta'ala wa ma mahruha ya Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, apa maharmu wahai Adam? Mahar kamu apa? Ingin menikahi Hawa itu mahar kamu apa? Faqala ya Rabb ma a'lam. Maka Nabi Allah Adam menjawab, ya Tuhanku wahai Allah, ma a'lam, aku tidak tahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam sholli ala Muhammadin asyra marrat. Mahar kamu wahai Adam, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 kali. 10 kali. Maka ketika itu Nabi Allah Adam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali dan sahih. Nabi Allah Adam menikah dengan Siti Hawa. Kita bisa melihat cerita di sini kemuliaan daripada sholawat kepada Rasulullah. Kenapa mahar Nabi Adam ini sholawat kepada Rasulullah? Bukannya di surga ini semua ada, hadirin. Semua keistimewaan yang mahal-mahal di dunia ini di surga ada. Surga apapun ada, kenikmatan apapun ada. Mau emas, banyak. Mau intan, banyak. Mau mutiara, banyak. Mau hiasan apapun, banyak di surga. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mahar Nabi Adam ini sholawat, kok bukan hal-hal yang kelihatannya mulia di dunia? Maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang kelihatannya mulia di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang istimewa, yang mulia ialah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau intan, mau emas, mau zamrud, mau mutiara, mau apapun benda-benda yang kelihatannya mahal dan mulia di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan sholawat itu dikatakan dalam kitab Tuhfatul Asyrar, syekh man la syaikhalah, guru yang tiada perantara guru. Fala tahtaj ila syekhin wala ila hudur. Ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membutuhkan guru, wala ilah hudur, tidak diharuskan harus dalam keadaan hudur.
Wabil huduri akmal, tapi di sini dijelaskan ketika kita mau membaca sholawat dan ketika bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan hudur, dalam keadaan hadir, menghadirkan Rasulullah SAW, maka ini akmal, lebih sempurna, lebih mulia, ya. Wala yubtiluha riya, dan tidak dibatalkan sholawat ini dengan riya, alias dalam keadaan kita riya pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syekh, dengan guru, dengan sanad, dengan ijazah, dengan hudur, dengan khusyuk, itu akmal. Itu lebih mulia, lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, kajian yang singkat ini membuahkan kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lisan kita ringan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sahabat Janara yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah dalam waktu dekat Al-Fakir, kami Janara akan menjawab dengan sesempurna mungkin, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan sahabat Janara selalu gembira. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.